اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqna bil hilmi وشاهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, kembali kita buka kitabnya Nasaihul Ibad halaman 66 ya, makalah ke-32 ya. 33. Udah. 33 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan az-zuhud salasatun ahrufin. Kata-kata zuhud terdiri atas 3 huruf. Ya. Jadi dalam kata kalimat az-zuhud ada 3 huruf. Zai, ha, dan dal. Ya. Zayyun wa ha'un wa dallun. 3 huruf yaitu zai, ha, dan dal. Fazayyun zaddun lil ma'adi. Huruf zai mengandung pengertian zaddun lil ma'adi, perbekalan untuk kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perbekalan tersebut apa yang telah kita siapkan. Kalau kita sanggup mengumpuli bekal dunia, lalu bagaimana dengan bekal akhirat?
Ya. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak pernah mementingkan perbekalan dunia. Jauh. Tapi yang selalu ada di pikiran mereka, yang selalu mereka kejar adalah perbekalan akhirat. Kalimat zainya itu adalah zaddun lil ma'adi, perbekalan untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kita hidup jangan sibuk mikirin bekal dunia. Boleh, tapi kita mesti lebih sibuk memikirkan perbekalan akhirat. Ya. Dengan cara apa? Dengan mengumpulkan segala sesuatunya illallah, yaitu karena Allah. Ya. Jangan kita melihat kayak yang kemarin. Kalau kemarin tuh antara Imam Sufyan Asy-Syauri dan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Karena Al-Imam Sufyan Asy-Syauri ini hidup di zaman Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Orang yang zuhud. Ya. Yang mereka semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Asy-Syauri kan dikatakan, jangan kita berani, ya. Artinya jangan kita lemah lembut, jangan kita berbuat baik karena kita memiliki wajah yang tampan. Jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak lihat tampannya, tapi lihat hatinya. Ya. Lihat niat awalnya. Yang dilihat perbuatannya. Yang dilihat pekerjaannya. Karena Allah atau bukan. Nah, jadi itu marilah kita perhatikan diri kita. Karena masing-masing dari kita masih banyak kekurangan di dalam bekal akhirat. Nggak boleh kita merasa cukup. Misalkan dengan kata, kayaknya sodakoannya udah cukup nih. Udah sampai 100 juta, itu nggak karena Allah. Dengan ucapan begitu gugur udah. Yang jadi pahala nggak jadi paha, yang jadi catatan baik nggak jadi catatan baik. Jadi jangan pernah kita merasa cukup. Sholat 5 waktu juga udah cukup kita ngumpulin bekal. Belum tentu. Bisa jadi kita sholat karena takut api neraka. Maka Allah bisa masukkan kita ke dalam neraka. Karena sholatnya kita belum karena Allah, baru karena takut dengan api neraka. Al-Imam Sufyan Asy-Syauri tatkala ingin melamar daripada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, ditanya sama Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, ya Sufyan Asy-Syauri, kelak di hari kiamat ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Ada juga golongan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka. Aku masa bodoh dengan golongan-golongan tersebut. Yang aku tanya kepada kamu, aku ada di golongan mana? Dia nggak bisa jawab. Ditanya lagi. Oh, ini orang-orang yang zuhud nih begini nih. Orang yang gak cinta dunia pertanyaannya luar biasa. Ya Sufyan Asy-Syauri,
tatkala aku di perut ibuku, masih di dalam rahimnya, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis perempuan. Tatkala aku lahir ke dunia ini sampai aku mati, aku menjadi perempuan baik atau buruk? Tidak bisa menjawab, ya ikhwan. Aku ditakdirkan menjadi perempuan baik atau buruk? Karena nggak bisa jawab, lamarannya ditolak oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Orang zuhud tuh. Sehingga Al-Imam Sufyan Asy-Tsauri bertekad menzuhudkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya, kalau kita mau baru ngelihat orang berkopiah, berbaju koko, bersarung, rajin ke musola, besok dipanggil ustadz. Banyak gak? Hah? Udah dipanggil ustazah, udah dianggap luar biasa, ahli syurga. Ya, Al-Imam Sufyan Asy-Tsauri ditanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, ada golongan masuk surga, ada golongan masuk neraka. Aku di golongan mana? Gak bisa jawab, ya ikhwan. Nah, makanya orang yang zuhud zaddun lil ma'ad. Pengertian pertama, perbekalan untuk kembali kepada Allah. Ayo. Berjuang untuk kita mengumpulkan bekal di dalam kebaikan adalah bekal untuk kita nanti di hadapan Allah. Artinya perbanyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pekerjaan kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan huruf H yang mengandung pengertian daripada huddan liddin, ya, yaitu petunjuk atau agama, ya. Huddan yaitu petunjuk, ya, liddin petunjuk di dalam agama. Kalau bekal udah kita kumpulkan tapi tidak berdasarkan petunjuk, bahaya gak? Bahaya, semau kita. Ya. Lewat petunjuk. Apa petunjuk kita dalam agama? Yaitu Al-Quran. Ya. Huddal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk buat kita. Dan Nabi juga sempurnakan. Tatkala di akhir hayatnya, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau engkau telah tiada, kami goyang nih. Kami bingung. Karena kami kalau ada permasalahan, selalu bertanya kepada engkau. Dan engkau beri jawaban kepada kami." Ini sosok para sahabat, ya ikhwan. Tapi kalau engkau telah tiada, kami bertanya kepada siapa? Kami nggak punya pegangan, ya Rasulullah. Kami akan goyang. Nabi katakan, taraktu fikumu tsaqalain. Kalian nggak usah pernah takut. Kalau aku telah tiada, kalian berpegang kepada dua pusaka yang aku tinggalkan kepada kalian. Jika kalian berpegang kepada kedua ini, kalian gak akan tersesat. Ini petunjuk kita nih di dalam agama.
Kalian berpegang pada dua ini, kalian gak akan tersesat. Kalian gak akan kecebur. Kalian gak akan kotor selagi kalian berpegang kepada dua petunjuk ini. Apa riwayat daripada Imam Muslim? Dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kitab Allah, ya, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahlul baiti, yaitu ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sahih. Kitabullah was sunnati. Al-Quran dan hadis Nabi. Ini kedua ini hadis sahih. Ya. Imam Hakim sama Imam Muslim, ya, lebih daripada Imam Muslim, ya, Sahih Bukhari Muslim. Tapi hadis, kalau kita sampaikan hadis ini, jangan kita sampaikan satu aja, dua-duanya mesti, ya ikhwan. Ya, Nabi ninggalin dua pusaka, apa? Al-Quran dan sunnahnya. Tapi kita nggak sebut riwayat Imam Muslim yang lebih kuat, Al-Quran dan Ahlul Baitnya. Nggak boleh. Artinya Al-Quran dan hadis Nabi sangat terjaga oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hadis ini dua-duanya sahih. Jadi kalau tatkala kita sampaikan satu aja nggak boleh, dua-duanya mesti kita sampaikan. Ya, petunjuk. Jangan kita mengumpulkan bekal tidak melalui petunjuk. Kita punya petunjuk Al-Quran wa sunnati, Al-Quran wa itratih, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sebelum bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini putrinya, putri kandungnya. Selain itu Sayyidatuna Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq pertama bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Siapa Sayyidatuna Fatimah? Anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Fatimah, ya Ummul Mukminin, apakah engkau sudah makan? Apakah ada yang kurang untukmu? Setelah dia bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, baru bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Ada yang bertanya, ya Abu Bakrin, kenapa engkau lebih mengutamakan Fatimah daripada Aisyah yang menjadi darah dagingmu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Jika kamu ingin mendapatkan rahasia-rahasia Nabi Muhammad, keberkahan-keberkahan Nabi Muhammad, fi ahli baiti, di dalam diri ahlul baitnya. Cintanya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, lebih dia mencintai Sayyidatuna Fatimah daripada putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi lewat petunjuk nih. Jangan kita melakukan ibadah nggak lewat petunjuk, beribadah seperti apapun tapi benci ahlul bait, nggak suka dengan ahlul bait Nabi, nggak Allah terima ya ikhwan. Ya, zalimi ahlul bait nggak Allah terima. Ya, walaupun Anda seorang pemimpin nggak mau nerima gaji dari rakyat tapi sakiti ahlul bait, jangan harap. Selagi masih mengalir darah Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya, hati-hati. Ya. Lalu huruf dal. Ya,
yang mengandung daripada pengertian dawamun ala ta'at, taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Nah, taatnya terus-menerus. Jangan sekarang sholat, besok kagak sholat. Sekarang zuhur asar, besok maghrib isya. Besok lagi zuhur asar maghrib isya, nggak usah, subuh aja. Kacau nih tuh. Taatnya terus menerus, jangan berhenti. Biasa bersodako, sodako. Biasa berbuat baik. Ya, jangan kita memikir dia lagi. Ya, ujian emang, tapi jangan pernah kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak istiqomah. Terus menerus, jangan sampai putus, ya. Itu makna daripada kalimat zuhud. Siapa orang yang zuhud? Mereka orang yang selalu mengumpulkan bekal akhirat melalui petunjuk agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau dia sudah paham Al-Quran dan hadis, dia akan taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati Allaha war Rasul. Hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya mesti terus menerus, kita kagak boleh berhenti di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita katakan, aduh gimana ya, kita hidup di negara yang bukan berhukum Islam. Kalau kita pribadi ingin menjalankan, itu hak kita. Ya, masa kita mentingin kerjaan daripada kita nggak sholat Jumat? Wah, gue kalau sholat Jumat dipecat nih kerja urusannya. Pom bensin gak ada yang jagain. Hah? Lepas, jalankan ibadah yang menjadi kewajiban kita. Taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah bukakan jalan. Ya. Di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mau terjadi virus apapun, sampai merangkak mereka datang ke tempat-tempat ibadah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada berhenti. Karena itu kewajiban taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita kalahkan dengan urusan dunia. Ya. Nah, ini juga mesti jadi perhatian kepada ulama-ulama kita yang berada di atas, yang mereka dekat dengan pemerintah. Jangan pernah jauhkan kita umat beragama, mau umat Islam, umat Nasrani, Buddha, Hindu, jangan jauhkan mereka dari tempat ibadah mereka. Jangan jauhkan mereka dari Tuhan mereka. Ya, kita umat Islam punya masjid, langkahkan kaki kita ke masjid. Umat Nasrani punya tempat ibadah sendiri, langkahkan kaki mereka ke tempat ibadah mereka dengan keyakinan mereka. Jangan jauhkan, dan jangan jauhkan hubungan kita kepada Tuhan-Tuhan kita. Kan seperti itu. Ini yang mesti kita pahami. Ya, sehingga mudah-mudahan wafatnya kita betul-betul wafat kita husnul khatimah karena Allah dan Rasulnya. Nah, itu makna zuhud. Utamakan, kumpulkan bekal akhirat buat kita melalui petunjuk agama. Tahu petunjuk agama, taatnya terus menerus. Ente tiap malam Jumat zikir di sini, terus zikir, jangan putus. Beb, tapi Anda nggak bisa hadir. Bisa. Ente sakit, bisa di rumah meriang baca. Biasanya malam Jumat baca Maulid Tiba di Syifaul Qulub. Baca di rumah kalau nggak bisa datang ke majelis talim Syifaul Qulub. Bukan berarti kita hentikan kebiasaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh, kita nggak bisa baca ratib di majelis Syifaul Qulub karena halangan atau apa.
kesibukan yang luar biasa. Tatkala di rumah kita bisa, karena itu menjadi rutinitas kita, keistiqomahan kita yang nggak boleh kita putuskan. Ya, hubungan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala tanamkan keistiqomahan yang terus menerus kepada kita di jalan Allah dan Rasul-Nya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia kita sampai urusan ukhrawiyah kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.